Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu buat kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke guys, bertemu lagi dengan saya kali ini di sesi yang berbeda, yaitu di sesi para pecinta ikan hias air laut. Di sesi ini saya akan berbagi pengalaman pada khususnya para pemula atau yang baru ingin menyalurkan hobi untuk pelihara ikan hias air laut. Saya akan memberikan tips dan motivasi tentang apa dan bagaimana cara pelihara ikan hias air laut. Oke. Statement yang beredar di masyarakat sekarang ini adalah pelihara atau hobi ikan hias air laut itu adalah satu, susah dan gampang mati ikannya. Yang kedua, mahal. Pelihara ikan hias air laut itu mahal dan biaya perawatannya tinggi. Pertanyaannya, benarkah statement tersebut? Jawabannya adalah tidak benar, guys. Semua itu adalah hoax, sesuatu yang sangat dilebih-lebihkan, biar seolah-olah kelihatan jadi hobi yang mewah. It's just kidding, bro. Oke, penjelasan dan tipnya begini, bro. Untuk statement 1, yaitu susah dan gampang ikannya mati, itu ada tip dan kuncinya. Itu ada 5 ya. Nah, yang pertama air lautnya, terus yang kedua adalah peralatannya, yang ketiga ikannya, yang keempat pakan ikannya, nah yang kelima obat untuk ikannya. Di sesi ini saya akan coba uraikan beberapa supaya tidak makan waktu lama-lama. Oke, untuk air lautnya yang maksudnya sebelum ikan-ikannya dimasukkan, air laut harus kita cycling atau sirkulasi terlebih dahulu. Karena air laut yang baru dibeli di toko itu air laut yang mati. Pertanyaannya, kenapa harus di cycling? Karena air laut yang baru dari toko sempat mengendap berhari-hari di dalam tangki dan tidak di cycling. Sedangkan air laut yang masih di lautan selalu tersirkulasi tanpa hentinya sampai kiamat, bro. Ombak laut itu adalah sirkulasi alami dari sang pencipta alam semesta. Pertanyaan selanjutnya, tujuannya untuk apa cycling atau water cycling system? Tujuannya adalah agar terjadi reaksi kimia dan senyawa yang terkandung dalam air laut menjadi sempurna sesuai standar kandungan air laut yang dibutuhkan oleh biota, yaitu misalnya garam, kalsium, fosfat, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kualitas air laut ini sangat dibutuhkan untuk biota-biota yang ada yang akan kita pelihara nanti. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu cycling? Minimal 1 bulan, bro. Di atas 1 bulan akan lebih bagus. Baru kemudian ikan-ikannya siap kita masukkan ke akuarium air laut kita. Kemudian bagaimana ciri-ciri cycling selesai atau air sudah ready? Ciri-cirinya gampang aja. Adalah air sudah ditumbuhi lumut. Ingat ya. Jadi gampang, air sudah ditumbuhi lumut. Nah, di situ artinya air sudah terdapat kehidupan. Lumut aja hidup, apalagi ikan. Gitu ya. Apakah artinya ikan siap dimasukkan ke air tersebut? Sudah siap. Kalau sudah ada lumutnya, semua ikan masukkan pasti akan hidup. Gak akan mati. Ini berdasarkan pengalaman saya, bro ya. Saya sudah alami ini selama 11 tahun saya bermain ikan hias air laut. Jadi bukan dari saya baca-baca dari Google atau situs apa, bukan. Ini dari pengalaman pribadi saya. Oke, kemudian jangan lupa karang. Untuk karang sebaiknya beli karang hidup atau live rock. Apa itu live rock? Yaitu karang yang sudah ada lumutnya dari tokonya. Itu untuk mempercepat proses cycling. Jadi ciri-cirinya karangnya ada lumut merah, coklat, kuning-kuningan, itu live rock, bro. Nah, ini yang penting sekali diingat, bro.
itu adalah pasir. Hati-hati terhadap pasir. Pasir yang dijual di toko biasanya tidak recycling oleh tokonya. Jadi pasir yang sudah mengendap dan kering di dalam karung. Nah, pasir ini yang menimbulkan reaksi kimia yang menjadi racun bagi ikan dan terumbu karang kita nantinya. Jadi sebaiknya kalau pakai pasir, kita mau pakai pasir bro, sebaiknya recycling di tempat yang atau wadah yang berbeda. Di ember boleh, di tong boleh, cycling aja. Pakai pompa akuarium yang kurang kecil gak apa-apa, yang 1000 liter per menit. Yang penting airnya tersirkulasi ya bro ya. Jadi pasir taruh ember, kasih air, kasih pompa, udah biarin tersirkulasi supaya racun-racun yang terkandung di pasir tersebut sudah tersirkulasi dan menjadi normal lah untuk kandungan air akuarium kita nanti. Nah, kesimpulan dari semua uraian saya tadi barusan itu adalah kata kuncinya kesabaran. Ya, jadi kita harus sabar, itu aja. Itu yang seolah-olah menjadi statement pelihara ikan laut itu sulit minta ampun. Sebetulnya tidak, hanya butuh kesabaran. Oke guys, saran tambahan dari saya, kalau bisa beli air itu beli air di penjualnya yang sudah dipakai oleh tokonya. Jadi jangan air baru. Mudah-mudahan ada, karena itu akan mempercepat proses cycling. Jadi kita gak perlu nunggu lama-lama. Juga saran saya kepada para pedagang, sebaiknya kalau jual air laut itu yang sudah ready bro, supaya para pecinta pemula atau yang mau pelihara ikan hias air laut itu gak repot dan tidak putus asa. Yang pada akhirnya kita atau mereka yang meramaikan dunia untuk hobi saltwater fish. Dan selanjutnya dagangan akan rame, banyak yang beli dan laris. Nah gitu loh bro. Oke para pedagang, kalau bisa jual yang air yang siap. Oke guys, setelah kita bahas air, kita masuk ke pembahasan masalah peralatan. Yang pertama yaitu akuarium. Akuarium terserah, ukuran besar boleh, kecil boleh, ya paling tidak ukuran minimal 60-80 cm lah. Terus kedua, sistem filtrasi. Sistem filtrasinya terserah, sama saja. Pakai sistem samping, bawah, atas, sama seperti halnya ikan hias air tawar. Jadi tidak ada bedanya. Yang beda cuma satu. Jadi air flow atau air yang disirkulasikan kalau air laut itu atasnya ya, permukaan airnya bukan bawahnya. Bedanya di situ saja. Kalau air tawar bagian bawah, kalau air laut permukaan air lautnya atasnya yang masuk ke filtrasi. Ya, pompanya sama saja. Terus yang ketiga, protein skimmer. Protein skimmer boleh pakai, boleh tidak. Tapi saya sarankan lebih bagus pakai karena air masih baru. Itu bro. Oke, untuk ikan, pakan ikan, obat-obatan nanti akan saya bahas di sesi atau video saya yang lain. Akan saya praktekkan langsung. Jadi tidak ngomong-ngomong aja kayak gini. Oke bro, saya saksikan video saya berikutnya, yaitu membahas tentang cara pembuatan protein skimmer, pakan ikannya, terus ikan yang udah dipelihara, terus kemudian, dan semoga bermanfaat serta menjadi kebaikan buat kita bersama. Oke, jangan lupa like and subscribe supaya saya bisa berbagi lagi untuk pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami untuk kita semua. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lain dalam seputar ikan hias air laut. Sampai jumpa.